Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amrina Rosada, NIM 1221077. Kelompok saya akan membahas mengenai modul kelima tentang hak asasi manusia dan rule of law. Untuk teman-teman, silakan dicermati. Terima kasih. Dan saya Devinta Anggun Cantika, NIM 1221070. Berikutnya hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengelompokan hak asasi manusia atau yang disebut juga biasanya HAM Pengelompokan hak asasi manusia atau HAM, pengelompokan HAM di dunia internasional mencakup hak sipil dan politik, hak ekonomi sosial dan budaya, serta hak pembangunan. Hak-hak tersebut bersifat individual dan kolektif. Dan hak sipil dan politik mencakup sebagai berikut, antara lainnya yang pertama, hak untuk menentukan nasib sendiri, yang kedua hak untuk hidup, ketiga hak untuk tidak dihukum mati, yang keempat hak untuk tidak disiksa, yang kelima hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang, dan yang keenam hak atas peradilan yang adil. Lanjut tentang hak ekonomi sosial dan budaya. Hak ekonomi sosial dan budaya antara lainnya sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk bekerja, yang kedua hak untuk mendapat upah yang adil, dan yang ketiga hak untuk cuti, yang keempat hak atas makanan, dan yang kelima hak atas perumahan, keenam hak atas kesehatan, dan ketujuh hak atas pendidikan. Dari ketujuh hak tersebut itu bisa kita dapatkan dan wajib kita dapatkan dalam lingkungan pekerjaan lebih tepatnya ya. Berikutnya, lanjut ke hak pembangunan. Hak pembangunan mempunyai tiga hak berikut, antara lainnya yang pertama, hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat, yang kedua, hak untuk memperoleh perumahan yang layak, dan yang ketiga, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk hidup. Hak untuk hidup, 65 setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meninggikan taraf kehidupannya, hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang kedua, hak berkeluarga. Dan melanjutkan keturunan, setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas. Yang ketiga, hak mengembangkan diri, setiap orang berhak untuk memperjuangkan baik pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Yang keempat, hak memperoleh keadilan. Setiap orang tanpa terkecuali berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif dan oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh keputusan adil dan benar. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, dan memeluk agama masing-masing. Dan yang keenam, hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tentram, serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
Dan yang ketujuh, hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik bagi sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan. Berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak, dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya. Dan yang kedelapan, hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantara wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan. Dan yang kesembilan, hak politik. Seorang berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi, dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Yang ke-10, hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara serta memperoleh pendidikan pengajaran dalam rangka pengembangan diri. Dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Berikutnya kita lanjut tentang rule of law. Pengertian rule of law, Sekretaris Jenderal mendefinisikan rule of law sebagai prinsip tata pemerintahan di mana semua orang, lembaga dan badan, publik dan swasta, termasuk negara itu sendiri, bertanggung jawab kepada hukum yang diberlakukan secara umum, sama-sama ditegakkan dan independen, diadili, dan yang konsisten dengan norma dan standar hak asasi manusia internasional. Hal ini membutuhkan juga langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip supremasi hukum, persamaan di depan hukum, pertanggungjawaban hukum, keadilan dan penerapan hukum, pemisahan kekuasaan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, kepastian hukum, menghindari kesewenang-wenangan, dan transparansi prosedural dan hukum. Adapun institusi-institusi yang terkait dengan rule of law, momentum politik tahun 1998 yang seringkali disebut reformasi melahirkan institusi-institusi baru di dalam sistem hukum. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan amanah amandemen konstitusional, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi 2002, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang diperkuat dibentuk tahun 1993, kemudian diberikan dasar hukum yang baru yang memperkuat posisinya pada tahun 1999, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2008, kesemuanya dibentuk berdasarkan undang-undang yang disahkan pasca reformasi. Berdasarkan pengelompokan tersebut, secara garis besar HAM di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi pribadi atau yang bisa disebut personal rights. Yang kedua, hak asasi ekonomi atau property rights. Yang ketiga, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau rights of legal equality. Dan yang keempat, hak asasi politik atau political rights. Yang kelima, hak asasi sosial dan budayaan atau social and cultural rights. Yang ketujuh, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara perlindungan hukum. Adapun institusi-institusi tersebut, ada 9 institusi yang sangat relevan dengan isu-isu negara bagi hak asasi manusia, yaitu yang pertama Mahkamah Agung atau MA, yang kedua Mahkamah Konstitusi atau MK, yang ketiga Komisi Yudisial atau KY, yang keempat Kejaksaan Agung atau Kejagung, yang kelima Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, yang keenam Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang ketujuh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, yang kedelapan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, dan yang ke-9 Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
F. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan mulai berfungsi pada tahun 2008. Terdapat 7 orang anggota LPSK yang dipilih oleh DPR berdasarkan calon-calon yang dinominasikan oleh Presiden. Pada bulan Desember 2009, LPSK menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dengan Komnas HAM untuk membentuk sebuah komite bersama untuk merumuskan pedoman teknis tentang perlindungan para korban pelanggaran berat hak asasi manusia. G. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tugas pokok Polri adalah melakukan penyidikan berdasarkan KUHP dan undang-undang pidana lainnya. Kepala Polri atau Kapolri dipilih oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Struktur Polri mencerminkan struktur pemerintahan administratif. Polri memiliki perwakilan di tingkat provinsi, yakni Kepolisian Daerah atau Polda dengan seorang Kapolda. Setiap Polda memiliki kewenangan untuk menyusun perwakilan di tingkat subprovinsi sesuai dengan kebutuhan daerah pada umumnya. Kantor-kantor kepolisian berlokasi di tingkat kabupaten atau kota madya. Kepolisian resort atau Polres, dan di tingkat kecamatan atau yang disebut kepolisian sektor atau Polsek. H. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan mulai berfungsi pada tahun 2003. KPK berhubungan dengan pencegahan dan investigasi korupsi dan juga penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah atau sekitar 114 US dollar. KPK memiliki 5 orang komisioner yang dipilih oleh DPR berdasarkan calon-calon yang dinominasikan oleh Presiden. Kasus-kasus dari KPK diajukan hanya ke Pengadilan Khusus Anti Korupsi yang juga didirikan berdasarkan undang-undang yang sama. Pengadilan khusus tersebut memiliki 5 orang hakim, 3 orang diantaranya adalah hakim ad hoc. Hakim-hakim ad hoc tersebut dipilih oleh sebuah komite pemilihan khusus di bawah MA. Kesimpulan dari yang kita bahas mengenai tadi, kesimpulan hak asasi manusia atau HAM merupakan pergumulan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara atau pergumulan politik dan etika yang erat hubungannya dengan harkat dan martabat manusia. Tidak saja sebagai fenomena filosofis sosial, tetapi juga fenomena yuridis konstitusional. Kemudian kesimpulan dari rule of law sebagai suatu legalisme yang membuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antara manusia, masyarakat, dan negara harus ditegakkan secara adil juga memihak pada keadilan. Prinsip-prinsip rule of law. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan bisa dicerna oleh teman-teman sekalian dan bisa dipahami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.